Hai, selamat datang di Metopen One yang kedua dari Departemen Riset Kimia 2023. Jadi, di Metopen One yang kedua kali ini, saya akan membahas salah satu metode penelitian yang paling diminati di Indonesia, yaitu apalagi kalau bukan metode penelitian kuantitatif. Seperti yang sudah dijelaskan di konten Metopen One sebelumnya, sifat dari metode ini diminati karena praktis, walaupun sifatnya itu kaku, objektif, deduktif, representatif, dan juga gak jauh-jauh dari hitungan. Pada konten ini, kita sudah memasuki seri quantitative method. Jadi sudah bukan seri introduction lagi. Untuk beberapa konten ke depan, kita akan fokus mengulik metode kuantitatif ini secara mendalam. Namun sebelum sampai pada pembahasan yang lebih mendalam, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan paradigma dari metode kuantitatif terlebih dahulu, biar ada gambaran secara konsep bagaimana sih kira-kira metode ini bekerja. Oke, next adalah proses penelitian. Untuk gambaran umumnya, kita bisa lihat pada rekaman proses penelitian metode kuantitatif ini. Seperti yang telah dijelaskan pada konten metode PNWR sebelumnya, metode kuantitatif ini sudah harus tidak direncanakan statusnya dari awal sebelum melakukan penelitian, sehingga kita tinggal mengikuti apa yang sudah kita rencanakan dari awal. Langkah pertamanya, tentunya kita harus merumuskan apa masalah yang akan kita angkat. Tidak ada tips and trick di sini selain harus baca-baca dan juga rajin mengikuti isu-isu yang ada. Perumusan masalah ini harus jelas dan konkret, di mana kita harus menjelaskan latar belakang masalahnya dengan lengkap dan mengalir seperti bagaimana objek penelitiannya, mengapa memilih tempat penelitian ini, dan bagaimana terus juga apa saja yang akan kita kaitkan dengan objek penelitian kita nantinya. Gambaran-gambaran teori-teori yang akan kita bawa beserta relevansinya terhadap penelitian kita tersebut. Terus yang kedua itu, setelah kita merumuskan dengan jelas masalahnya, kita harus mencari landasan teorinya. Landasan teori berguna sebagai kerangka berpikir jalannya penelitian yang akan kita lakukan. Jadi, apa yang akan kita lakukan di penelitian nanti akan diarahkan, diukur, dirumuskan, dijadwalkan, serta dianalisis berdasarkan teori yang kita bawa pada landasan teori. Agar lebih jelas, kita harus cari teori-teori yang berhubungan dengan apa saja yang termuat dalam judul penelitian kita. Misalnya, judul kita itu ada frasa struktur perekonomian, maka kemukakanlah teori ekonomi apa yang berhubungan dengan struktur perekonomian. Begitu juga dengan frasa lain yang termuat di judul penelitian. Nah, kombinasi dari rumusan masalah sebelumnya dengan landasan teori inilah yang nantinya dijadikan bahan dalam merumuskan hipotesis. Yang ketiga, setelah hipotesisnya terbentuk, tentunya masih berupa dugaan sementara hasil penelitian, diperlukan data-data sebagai bahan verifikasi kebenaran dari adanya hipotesis tersebut. Data-data tersebut itu bisa kita peroleh dengan beberapa instrumen, misalnya kuesioner, tes, atau observasi, dan juga wawancara. Terus juga, karena data kuantitatif ini bersifat representatif, maka sangat diperlukan yang namanya sampel penelitian. Data yang kita cari dengan berbagai instrumen penelitian tersebut harus disesuaikan dengan arahan aturan penarikan sampel. Intinya, aturan penarikan sampel memberikan kita arahan tentang berapa data yang harus diambil, pada siapa saja data harus diambil, dan bagaimana proses kita dalam mengambil datanya. Untuk teknik penarikan sampelnya sendiri tidak akan dijelaskan pada konten ini karena kali ini kita hanya berfokus pada paradigma dari metode penelitian kuantitatif saja. Terus selanjutnya itu setelah data terkumpul sesuai dengan aturan dan arahan penarikan sampel, maka data dianalisis dengan metode-metode statistik. Untuk tadi metode statistik sendiri juga nantinya akan dijelaskan pada konten Metopen one-on-one selanjutnya. Dalam analisisnya, jenis statistik yang digunakan itu adalah statistik inferensial, yaitu statistik untuk menganalisis data yang bersifat representatif dan hasilnya itu dapat dijadikan bahan peramalan yang bersifat representatif juga. Nah, ketika semua data telah dianalisis, maka sajikan datanya dengan statistik deskriptif yang melibatkan grafik, diagram, dan sebagainya. Agar hasilnya itu disajikan dengan mendalam, kita harus membuat narasi atau interpretasi dari data yang telah disajikan dengan statistik deskriptif tersebut. Arah pembahasan hasil analisis data tersebut harus kita relevankan dengan landasan teori yang kita bawa pada penelitian serta menjawab perumusan masalah yang ada. Terus selanjutnya, setelah semua data dianalisis dan dibahas, maka kita dapat menarik poin-poin kesimpulan yang menjawab poin-poin masalah yang sebelumnya kita rumuskan di awal. Kita bisa melengkapi kesimpulan tersebut dengan saran yang bersifat praktis agar masalah yang kita angkat dalam penelitian tersebut dapat teratasi. Seperti yang telah dijelaskan pada konten metode urban sebelumnya, penelitiannya berjalan atas dasar metode kuantitatif akan berakhir ketika semua rencana dari pencarian masalah
sampai penarikan kesimpulan berhasil dilakukan. Entah hasilnya berhasil memverifikasi hipotesis kita di awal atau malah menolak hipotesis. Intinya kita harus sajikan hasil itu secara apa adanya. Nah, jadi seperti itulah gambaran rangkaian proses penelitian ketika kita memilih menggunakan metode penelitian kuantitatif. Terus selanjutnya, setelah sebelumnya, setelah sebelumnya saya telah memaparkan gambaran di rangkaian proses penelitian menggunakan metode kuantitatif, kali ini sudah saatnya saya membreakdown lebih dalam terkait bagian per bagian dari rangkaian proses penelitian tersebut. Hal yang pertama yang akan saya breakdown adalah terkait perumusan masalah. Masalah-masalah dalam penelitian tentu saja hadir dari fenomena-fenomena kehidupan kita di dunia ini. Patokannya yaitu mencari adanya penyimpangan dari fenomena-fenomena tersebut. Penyimpangan itu dapat berupa adanya ketidaksesuaian antara rencana dengan kenyataan yang ada, atau ketidaksesuaian antara yang ideal dengan fakta lapangan yang ada. Misalnya, kita ambil contoh teori Phillips yang disajikan contoh pada konten Metopen benar-benar sebelumnya. Teori Phillips itu kan mengatakan akan adanya hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Tetapi beberapa masyarakat di negara berkembang tetap tidak menemui di mana inflasi naik, pengangguran juga naik. Tentu hal ini adalah suatu penyimpangan fenomena. Nah, kehadiran penyimpangan tersebut memunculkan suatu masalah yang harus dipecahkan dalam suatu penelitian. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua penyimpangan berarti menolak sepenuhnya sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Penyimpangan itu juga dapat berupa penolakan terhadap beberapa bagian saja dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Penyimpangan yang ada di teori Phillips tadi itu adalah penyimpangan yang hanya ada pada beberapa bagian saja, karena penyimpangan tersebut hanya terjadi jika konteksnya di negara berkembang. Sedangkan jika konteksnya itu di negara maju, maka teori Phillips ini tidak ditemukan penyimpangan. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya juga di konten Metopen on One, yang namanya proses ilmiah itu selalu dapat dibantah atau difalsifikasi, sehingga hasil penelitian sebagian besar dari hasil revisi sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Hal ini juga disebut dengan novelty atau kebaruan dalam penelitian. Jadi, sejarah keilmiahan adalah sejarah tentang proses saling merevisi sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Terus, bentuk penyimpangan juga tidak serta-merta berasal dari pengamatan kita sendiri saja. Penyimpangan dapat kita temukan lewat pengamatan orang lain juga. Misalnya ketika muncul aduan. Bahkan penyimpangan juga dapat muncul ketika kita mengobservasi suatu persaingan. Biasanya penyimpangannya berupa ketidaksesuaian antara rencana dengan kenyataan. Setelah kita tahu patokan dalam mencari masalah yang diangkat, lalu bagaimana sih kira-kira ngebentuk hipotesisnya atau dugaan sementara kita? Kita ingat, penelitian dengan metode kuantitatif adalah penelitian dengan sifat deduktif yang mana kita sudah mempunyai asumsi hipotesis atau teori di awal yang kemudian akan kita uji selama proses penelitian. Hipotesis ini dapat dibentuk apabila kita menyatukan rumusan masalah yang ada dengan landasan teori yang kita bawa. Namun sebelum itu, saya akan membahas bentuk dari rumusan masalah dalam penelitian itu seperti apa saja. Jadi, bentuk rumusan masalah dalam penelitian dapat berbentuk deskriptif, komparatif, atau asosiatif. Rumusan masalah deskriptif berupa ajuan pertanyaan yang berkenaan dengan variabel yang kita gunakan. Misalnya, seberapa baik A atau bagaimana efek B jika diberi perlakuan. Intinya, rumusan masalah deskriptif adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan penelitian berkenaan dengan hal-hal pribadi dari tiap variabel yang kita gunakan. Rumusan masalah deskriptif ini wajib ada dalam setiap penelitian, walaupun tidak harus ditulis secara eksplisit, karena sifatnya yang menjelaskan variabel-variabel yang kita gunakan. Kemudian, selanjutnya itu ada rumusan masalah komparatif, yang berupa ajuan pertanyaan yang berkenaan dengan variabel yang kita gunakan apabila dibandingkan dengan sampel-sampel yang ada. Misal, seberapa baik
A di kota satu, 2, dan 3. Intinya, rumusan masalah ini adalah ajuan pertanyaan perbandingan variabel terhadap sampel-sampel yang kita pilih. Lalu, yang terakhir, ada rumusan masalah asosiatif yang berupa ajuan pertanyaan yang berkenaan dengan hubungan antar variabel. Dalam metode kuantitatif, biasanya hubungannya bersifat sebab akibat. Misal, bagaimana pengaruh A terhadap B? Jadi, rumusan-rumusan masalah ini tidak harus semuanya kita pakai dalam penelitian. Hanya rumusan masalah deskriptif yang wajib, karena harus menyesuaikan hipotesis yang akan kita teliti juga. Biasanya, metode kuantitatif ini sering menggunakan rumusan masalah asosiatif. Nah, rumusan-rumusan masalah yang tadi kita sambungkan dengan landasan teori yang kita bawa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, landasan teori ini berguna sebagai kerangka berpikir dalam mengarahkan jalannya penelitian kita. Sehingga jika suatu rumusan masalah nyambung dengan landasan teori, maka kita sudah memiliki gambaran jelas arah penelitian kita akan bagaimana. Intinya, rumusan masalah adalah penentuan objek penelitian kita yang biasanya menjadi variabel dependent, variabel dependent ya. Sedangkan landasan teori adalah penentuan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. Sebagai peneliti, kita memang harus menentukan variabel dependen sebagai objek penelitian. Terlebih dahulu dari latar belakang dan juga rumusan masalah yang kita buat. Kemudian dari variabel dependen itu, kita bedah apa saja yang mempengaruhi lewat landasan-landasan teori yang kita bawa untuk menentukan variabel independennya. Jadi, gabungan antara rumusan masalah dan juga landasan teori ini bisa dibilang adalah jalan untuk menentukan variabel-variabel penelitian yang akan kita gunakan. Dalam penelitian, yang namanya variabel tidak hanya terdiri dari variabel dependen yang mempengaruhi dan juga variabel independen yang mempengaruhi. Tetapi ada juga variabel moderator. Apa sih itu? Jadi variabel moderator itu yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan juga dependen. Ada juga variabel interventing yang menjadi perantara antara variabel independen, dependen, dan juga variabel kontrol yang menghindarkan hubungan variabel independen-independen dari pengaruh variabel lain, dari pengaruh faktor lain, sorry. Ketiga variabel tambahan tersebut tidak bersifat wajib, seperti variabel dependen dan independen. Tetapi jika kita menghadirkan tambahan variabel tersebut, maka itu akan memperkaya dan memperjelas hasil penelitian kita. Semisal, kita akan meneliti pengaruh pemasaran produk UMKM terhadap ekonomi UMKM di suatu daerah. Dan dari hal ini kita bisa menambahkan variabel moderator yang memperkuat atau memperlemah pengaruh pemasaran produk UMKM tersebut terhadap ekonomi UMKM tersebut. Misalnya kita menentukan variabel moderatornya, itu Korean Wave, sehingga hipotesisnya dapat berbunyi seperti ini. Pemasaran produk yang berbasiskan Korean Wave akan memperkuat peningkatan ekonomi UMKM di suatu daerah, bla bla bla. Contoh lain, jika kita akan menambahkan variabel interventing dengan kasus yang sama, maka kita harus mencari faktor penengah yang menyalurkan pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Jika kita menggunakan contoh yang sama seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan suasana hati konsumen sebagai variabel interventing, sehingga hipotesisnya dapat berbunyi gini. Pemasaran produk berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan ekonomi UMKM melalui suasana hati konsumen. Sedangkan untuk variabel kontrol dalam penelitian sosum biasanya berupa ruang lingkup, misal dengan contoh yang sama, penelitian tentang pengaruh pemasaran produk terhadap peningkatan ekonomi UMKM di desa Sukra. Tentu saja contoh seperti atas itu dapat menjadi fungsi dari penentuan variabel itu sendiri dalam penelitian kuantitatif adalah untuk merumuskan hipotesis yang nantinya akan diuji.
Nah, tadi saya sudah menjelaskan alur bagaimana metode penelitian kuantitatif ini merumuskan masalah sampai akhirnya merumuskan hipotesisnya yang akan diuji. Langkah selanjutnya adalah langkah pengujian yang sangat erat kaitannya dengan penghitungan statistik. Namun saya tidak akan membahas secara teknis statistiknya terlebih dahulu di konten ini. Kita di sini hanya membahas sampai paradigma dari penelitian kuantitatif itu sendiri. Setelah melalui rangkaian proses tadi, paradigma penelitian kuantitatif ini dapat dijelaskan pada hipotesis yang telah ditetapkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis ini dapat berupa dugaan sementara mengenai hubungan dan arah antar variabel yang telah dipilih. Untuk arahnya tentu ada dua opsi, yaitu berpengaruh positif dan juga berpengaruh negatif. Pada PPT, ada 4 pola hubungan variabel yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dalam penelitian, kita tidak ada batasan dalam menggunakan variabel. Jadi, kita bisa menggunakan 4 variabel independen untuk mempengaruhi 3 variabel dependen. Itu juga boleh. Tinggal bagaimana kita menentukan arah hubungannya agar saling terkait. Jadi, tidak sekaku hanya menggunakan masing-masing satu variabel seperti dalam PPT. Mungkin di sini yang perlu dijelaskan adalah perbedaan antara variabel moderator dan juga variabel interventing. Kita bisa dilihat perbedaan pola hubungannya di sini. Di pola hubungan variabel moderator, variabelnya itu ada di luar garis. Artinya, sifat dari variabel moderator ini tidak dipengaruhi oleh variabel independen. Tetapi dia itu dapat berdampak pada hubungan antara variabel independen-dependen. Peran dari variabel moderator ini hanyalah untuk memperkuat atau memperlemah hubungan dari variabel yang ada. Biasanya variabel moderator ini berupa sesuatu yang tidak mudah berubah. Karena hal yang mudah berubah seperti perasaan dan sebagainya itu biasanya adalah variabel interventing. Nah, bedanya dengan variabel interventing itu kita bisa lihat pada posisi variabelnya yang ada dalam garis. Artinya, sifat dari variabel interventing itu sendiri adalah dipengaruhi oleh variabel independen dan hubungan antara variabel independen-dependen tidak tercapai jika tidak ada variabel interventing. Jadi, seperti itulah perbedaannya. Kemudian, ada juga beberapa istilah penting ketika kita menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu korelasi, regresi, dan signifikan. Korelasi adalah besarnya hubungan atau pengaruh antar variabel bebas itu mau antar independen, antar dependen dan juga sebagainya. Sedangkan regresi adalah besarnya hubungan atau pengaruh antar variabel independen dan dependen saja. Biasanya istilah lengkapnya disebut dengan koefisien korelasi atau koefisien regresi. Lalu signifikan adalah sesuai dengan tingkat keakuratan. Biasanya dalam penelitian sosial humaniora, tingkat keakuratannya adalah 95%, sehingga ketika suatu hipotesis terbukti signifikan, berarti hasilnya itu akurat sebesar 95%. Oke, sekian materi Metopen berobat kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menyimak dan tetap semangat.